banyak nih. Jadi gini, kalau kasus Vidi ini, saya juga sudah sempat bertemu dengan ayahnya Vidi ya, Mas Hari ya, Harikis ya. Sudah menceritakan banyak hal. Tapi dari awal sebelum pun saya mendapatkan informasi yang banyak, saya sudah melihat ada sesuatu yang janggal gitu. Jadi dari narasi yang dibangun, kemudian bukti-bukti yang di-reveal, ini sebenarnya lebih relevan kalau yang digugat itu sebenarnya mechanical rights. Gitu, bukan performing rights. Dan yang bikin saya semakin ragu, pihak kuasa hukum yang ada di belakang Vidi, mau ketawa nggak enak. Ini yang saya nggak bisa percaya, karena terafiliasi dengan salah satu asosiasi aksi yang sama-sama kita tahu bahwa memang aksi itu kan sudah declare bahwa musuhnya adalah penyanyi ya. Bahwa penyanyi adalah orang jahat yang nggak mau bayar royalti. Dan mereka menggugat penyanyi harus penyanyi yang bayar royalti. Sementara undang-undang yang bilang bahwa penyelenggara yang harus bayar. Jadi ini sudah semrawut teman-teman. Bagi saya, Vidi itu korban. Ya. Dan kemudian Om Kinan Nasution juga adalah korban dari doktrin-doktrin yang salah. Dan akhirnya, ya ini saya harus sampaikan. Dan gue tahu pasti lo tayangin yang gini-gini, gue tahu. Jadi pasti juga nanti akan dibully lagi. Tapi nggak apa-apa, saya nggak sekali bicara kebenaran harus bicara kebenaran. Om Kinan pun buat sebagai saya ya, itu juga adalah korban yang didoktrin dan dimanfaatkan menjadi lokomotif untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu gitu. Jadi kalau mau berjuang yang benar, sekali lagi saya luruskan. Teman saya juga Charlie kan bilang kan, bebas, gratis kan. Sebenarnya kan itu kan tidak titik dong, itu koma. Dia ngomong begitu karena ini kekisruhan terjadi antara pencipta lagu dan penyanyi, kan gitu kan. Makanya dia bilang, gue sebagai pencipta lagu, gue menggratiskan penyanyi siapapun untuk membawakan. Dengan catatan, LMK yang harus menagih royalti, penyelenggara yang harus bayar royalti terhadap LMK. Jadi gratisnya bukan jangan ditelan gratis-gratis, ditelan mentah-mentah, enggak dong, enggak. Artinya penyanyi yang tidak punya kewajiban untuk membayar terhadap pencipta gitu loh. Gitu. Jadi lagi-lagi pelurusan supaya semua ini back on track. Yang kita gedor itu LMK-nya. Yang kita teriak-teriakin tuh LMK-nya. LMK itu pemegang kuasa dari saya sebagai pencipta lagu memberikan kuasa kepada LMK. Entah di situ nanti LMK bekerja sama dengan LMKN untuk membangun sosialisasi taat bayar gitu kan. Jadi sebenarnya masalahnya adalah ketaatan bayar dari user. Banyak user-user besar yang belum bayar gitu loh. Apa misalnya bioskop, XX1. Misalnya sejauh yang saya tahu dan beberapa outlet-outlet besar yang nggak mau bayar gitu loh. Kalau semua punya ketaatan bayar, duitnya banyak, yang didistribusi juga bisa banyak. Gitu. Teman-teman, jadi terkait kasus Vidi ini buat saya, Vidi korban. Kan dibilang Vidi bertahun-tahun ngilang. Lo dari awal memang yang berurusan sama Om Kinan itu bukan Vidi sebenarnya, tapi Harikis. Bapaknya Vidi gitu. Dan ini semua based on persahabatan. Yang sudah, kalau mau dibilang salah dari awal, ya mungkin salah dari awal. Jadi teman-teman bisa kejar juga Mas Harikis untuk tanya sebenarnya duduk perkaranya dari POV-nya mereka itu seperti apa gitu. Jadi kalau masyarakat tahu, nanti masyarakat juga jadi bingung lagi gitu. Kan ada perpindahan dari label yang lama jadi VA Records tuh ya. VA Records kan sebenarnya kan Vidi juga gitu loh, manajemen juga. Kalau ada kesalahan dari VA Records, itu harus digugatnya mechanical, bukan performing gitu loh. Jadi nggak nyambung. Jadi sepertinya yang tadinya isu mechanical, tapi karena ada doktrin dari figur-figur laler-laler ini, gitu loh, yang mendoktrin akhirnya, yaudah masuk dari performing aja, mumpung performing rights ini lagi rame isunya, kan gitu kan. Gitu, akhirnya jadi lokomotif lagi. Berarti penyitaan rumah yang diminta itu apakah termasuk doktrin menurut Bu? Oh ya jelas dong, itu kan semua kan
saran dan gagasan dari kuasa hukum pasti. Saya kan dengerin mereka gitu kan, sebagai kuasa hukum saya gitu. Itu pasti. Loh, Om Kinan sama Mas Hari itu bersahabat kental. Ini dari info yang saya dapat ya, saya sampaikan aja. Saling support satu sama lain untuk jangka waktu yang cukup lama di masa lalu gitu. Dan sampai terakhir Vidi menikah juga mungkinan masih diundang informasinya. Semua foto-foto dikirimkan ke saya, tapi kan saya nggak mau bicara karena teman-teman tanya. Sekalian saya buka nih, gitu biar nih bergulir informasi yang baru. Gitu jadi nggak mungkin lah kalau nggak masuk angin, Om Kinan melakukan ini tuh nggak mungkin. Gitu teman-teman. Ya, jadi Om Kinan, Vidi semua itu adalah korban bagi saya. Berarti ada aktor di balik itu Bang ya? 9 tahun. Kan tadi gue udah bilang aktor, udah. Oke. Alhamdulillah. Iya dong. Harusnya. Kalau ini tuh Hah? yang Desi sama Yoni Torres gimana? Nah itu kayaknya singgungannya ke mechanical rights tuh. Kalau mechanical rights pada dasarnya pencipta itu punya hak buat melakukan apa aja. Oh gitu Bang. Iya. Mechanical rights Itu berarti enggak dong, itu melekat. Misalnya gini, kalau lu mau nyanyi lagu Tanya Hati, lagu gua, kalau lu nggak minta izin gua dan lagu itu ada di Spotify, lagu itu ada di YouTube, oh itu bisa dituntut. Lu mau tuntut juga minta nyawa juga nggak apa-apa. Istilahnya gitu loh. Kalau mechanical rights, tapi kalau performing rights itu sudah jelas undang-undangnya bilang yang harus bayar royalti itu penyelenggara, Iya, bukan artisnya. bukan artis. Jadi kalau pencipta mau minta haknya kemana? Manajemen artis. Ke penyelenggara dong. Iya dong. Lo nanya keren, jawab nggak nyambung. Harus minta ke penyelenggara. Berarti undang-undang kita tuh harus diperbaiki dong karena Enggak. Interpretasi orang-orang jahat ini yang jangan diliarkan. Karena gini loh, pengacara-pengacara ini kan mereka kan bukan pelaku musik. Mereka nggak ngerti sense of karya cipta itu, nggak ngerti bahwa karya cipta itu dibuat, undang-undangnya dibuat awalnya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang menyangkut pelaku musik, stakeholder dan lain-lain. Nah, ketika pengacara-pengacara kayak beliau-beliau ini kan tugasnya kan hanya melihat celah dari kelemahan undang-undang ya. Nah, seperti undang-undang ada yang bilang bahwa orang atau badan hukum yang harus bayar. Orang atau badan hukum dari awal dirumuskan itu sebenarnya itu IO. Kan IO bisa orang, bisa badan hukum kan? Kan nggak selamanya berbadan hukum IO gitu loh. Tapi yang bikin undang-undang itu nggak tahu bahwa di kemudian hari ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah celah gitu loh. Dan siapa yang memanfaatkan? Bukan orang musik. Pengacara-pengacara lapar. Tafsiran mereka ya. Dengan tafsiran mereka gitu. Berarti benar Bang penjelasan. ke musik dangdut juga ada seorang penyanyi dangdut yang ikut digugat juga. Ya kalau itu kalau kasus itu sepertinya mechanical. Dia sudah benar Kalau mechanical berarti pencipta sudah benar. walaupun yang mengunggah juga di dalam YouTube itu bukan dari akun performingnya atau bagaimana, itu kan individual juga. Ya makanya kalau ada kesalahan, kalau ada salah aiming kan berarti tinggal dibuktikan aja kan. Gitu berarti yang dituntut harusnya jangan penyanyinya tapi yang mengunggah gitu. Tapi spiritnya sudah benar gitu. Berarti sudah benar Bang ya, Bang. Iya bahwa mechanical itu adalah hak pencipta 100% untuk mengambil langkah menuntut. Tapi kalau ke penyanyi salah alamat ya. Kalau gugatnya ke penyanyi gitu ya. Kalau memang Kalau performing rights, Kalau mekanikal Bang. kalau mechanical nggak masalah ke penyanyinya. Kalau penyanyi kan pasti terwakil oleh label kan, berarti labelnya gitu. Tapi kalau performing rights, lagu itu dibawakan secara live dimanapun, itu yang harus dikejar itu penyelenggara, IO-nya dan LMK-nya. Kenapa bisa memberikan izin kalau izin itu belum ada? Kenapa acara itu bisa berlangsung gitu? Karena yang gini, billing itu otomatis muncul kalau sudah ada izin, billingnya muncul gitu. Kalau belum ada izin ya billingnya nggak muncul. Nanti siapa yang disalahin? Aksi dengan gampang, cari jalan pintas, minta penyanyi kan kaya. Sosialisasi juga. Iya, penyanyi kan kaya. Kenapa nggak? Kalau lo ngomong penyanyi kaya, berarti yang lo tuntut adalah penyanyi bagi berkat dong.
Berbagi berkat melanggar hukum nggak kalau nggak dilakukan? Enggak. Ya udah. Jadi kita bicara substansi hukum, kita nggak bicara hak moral tuh kayak bicara PMP, harus saling menghormati. Mau nyanyi telepon dulu, brother, aku mau bawain lagu brother, boleh gak nih? Aduh makasih banget lagunya, nggak gitu, nggak gitu. Oke?